Kemudian yang kedua, menebarkan syubhat. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi menebarkan syubhat. Nah, di antaranya syubhat mereka adalah bahwa yang dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah mimpi Muhammad, kemudian diceritakan kepada kaumnya. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 5 itu disebutkan bahwa adghasu ahlam. Jadi apa yang dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah mimpi Muhammad yang dilihatnya ketika dia tidur malam hari, kemudian disampaikanlah kepada umatnya ketika siang hari. Nah, inilah diantara syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Quraisy, dan juga mengatakan bahwa apa yang dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an itu adalah kabar bohong. Itu adalah kabar bohong, yaitu asatirul awwalin. Dan juga mereka di antara syubhatnya mengatakan bahwa Muhammad itu didatangi jin dan juga setan, sebagaimana para dukun didatangi jin dan juga setan. Jadi bohong kalau yang datang kepada Muhammad itu adalah malaikat Jibril, dan yang dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan semesta alam, itu adalah bohong. Nah, itulah syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Quraisy. Dan juga mengatakan bahwa Muhammad ini sudah hilang akalnya. Muhammad sudah hilang akalnya. Padahal mereka percaya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya jujur, orangnya amanah. Bahkan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah terkenal di kalangan mereka. Dan di antara syubhat orang-orang Quraisy juga adalah berkaitan dengan tauhid, dengan keesaan, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dibangkitkannya orang yang sudah mati dari kuburnya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat. Nah, ini mereka tidak mempercayai ini semua. Tidak mempercayai semua yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengakui kejujuran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengakui bahwa baginda Rasul itu tidak pernah berbohong. Baginda Rasul atau Muhammad itu tidak pernah berbohong. Makanya semua masyarakat Quraisy itu percaya bahwa Muhammad itu orangnya jujur, orangnya amanah. Sehingga banyak sekali yang menitipkan barang-barang ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi terlepas dari kepercayaan mereka terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasul mendatangkan agama baru, maka mereka tidak mempercayai apa yang dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menganggap bahwa yang namanya manzilah nubuwah ini atau martabat kenabian ini tidak mungkin diberikan kepada manusia. Artinya apa? Manusia tidak mungkin menjadi nabi, dan nabi tidak mungkin diutus dari kalangan manusia. Itu pendapat mereka, pandangan mereka. Jadi di akal mereka, di akidah mereka itu seperti itu. Tidak mungkin orang atau manusia itu diangkat menjadi nabi, dan tidak mungkin nabi diutus dari kalangan manusia. Dan juga mereka menganggap bahwa nabi itu seperti raja. Nabi itu seperti raja. Jadi manzilah kenabian itu seperti raja. Kemana-mana ada yang mengawal,
duduk di singgasananya dan sebagainya. Nah, ketika mereka melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak mempunyai singgasana, tidak mempunyai pengawal, tidak mempunyai bodyguard dan sebagainya, kemudian berjalan-jalan seenaknya, masuk ke pasar, kemudian bertemu dengan orang-orang kecil dan sebagainya. Sehingga dari sinilah mereka menebarkan fitnah-fitnah, menebarkan syubhat-syubhat bahwa Muhammad itu bukan nabi. Muhammad itu bukan nabi karena tidak pantas orang seperti itu menjadi nabi. Mimbar TV, inspirasi surga.